Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silmi Nurusnayaini dari Program Studi Statistika FMIPA Unisba. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan indeks massa tubuh anak. Berbicara mengenai hubungan, pasti lekat dengan istilah asosiasi maupun korelasi. Banyak metode asosiasi maupun korelasi yang dapat digunakan, namun biasanya dirancang untuk jenis skala pengukuran tertentu. Contohnya, untuk variabel numerik dapat menggunakan korelasi Pearson, untuk variabel ordinal dapat menggunakan Spearman atau Kendall-Tau, dan ketika variabel merupakan kategorik, yaitu nominal dan ordinal, dapat dilakukan analisis tabel kontingensi. Selain itu, berbicara mengenai sumber daya manusia, kualitasnya dapat dilihat dari aspek gizi anak. Gizi anak dapat dilihat berdasarkan standar antropometri anak, yaitu salah satunya indeks massa tubuh anak. Dan menurut Toto Atmojo, bahwasannya gizi seseorang berhubungan dengan status sosial ekonomi. Berdasarkan penelitian dari Nova Bijanti, diperoleh bahwa pendapatan keluarga tidak berhubungan dengan gizi anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ginting, dan begitu pula pendidikan dengan pekerjaan orang tua. Namun, berdasarkan penelitian dari Paulina Lorong, diperoleh bahwa pendidikan orang tua memiliki hubungan dengan gizi anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan analisis tabel kontingensi dalam mengukur hubungan status sosial ekonomi dengan indeks massa tubuh anak di Kober Nurul Falah tahun 2022. Tabel kontingensi biasa digunakan untuk meringkas data dari dua variabel kategorik maupun lebih. Dimisalkan terdapat dua variabel kategorik, X dengan banyak kategori R dan Y yang memiliki kategori sebanyak K. Analisis tabel kontingensi dilakukan dengan hipotesis alternatifnya terdapat asosiasi antara variabel X dengan variabel Y, dan statistik ujinya dapat menggunakan chi-square Pearson maupun likelihood ratio, dengan kriteria di mana jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa, maka H0 akan ditolak. Untuk status sosial ekonomi itu sendiri terdiri dari beberapa karakteristik, yaitu tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan pendapatan keluarga. Menurut WHO pada tahun 2011, IMT ditentukan berdasarkan berat badan dan tinggi badan anak. Lalu dapat dikategorisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kober Nurul Falah dengan jumlah data 59 anak yang dikumpulkan pada tahun 2022 dengan variabel sebanyak 6 yang berskala ordinal dan nominal. Penelitian ini dilakukan dengan membuat tabel kontingensi terlebih dahulu, lalu mengestimasi nilai ekspektasi atau EIJ, dan menghitung statistik uji, dan sampai akhirnya melakukan analisa dan interpretasi terhadap hasil yang telah diperoleh berdasarkan langkah ketiga. Berdasarkan data yang diperoleh, baik pendidikan ayah maupun pendidikan ibu, mayoritas merupakan lulusan SMA. Untuk pekerjaan ayah, mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta, dan untuk pekerjaan ibu, mayoritas tidak bekerja. Untuk pendapatan keluarga, mayoritas sebesar lebih dari Rp3.500.000, dan untuk indeks massa tubuh anak, mayoritas merupakan gizi baik. Setelah melakukan analisis tabel kontingensi berdasarkan taraf signifikansi sebesar 95%, diperoleh bahwa p-value untuk semua variabel itu lebih dari alfa sebesar 5%, sehingga H0 akan diterima. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan IMT anak di Kober Nurul Falah tahun 2022. Namun, mengingat jumlah data yang sedikit, kajian mengenai IMT anak ini perlu dikaji lebih lanjut dan dilakukan dengan data yang cakupannya lebih besar. Dan berikut ini merupakan referensi yang digunakan selama penelitian berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.